Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik asam lambung susah sembuh, pahami penyebab dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika asam lambung susah sembuh ya, pahami penyebab dan solusinya agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis cepat membaik atau cepat sembuh. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat lebih cepat membaik ya, atau dapat lebih cepat sembuh total. Nah, baiklah teman-teman ya, pada sesi kali ini saya fokuskan kepada tema ini ya, yaitu ketika asam lambung belum sembuh ya, atau merasa susah sembuh. Nah itu memang kita harus fokus, yaitu memahami apa penyebab dan solusinya yang perlu kita lakukan ya, agar penderitaan ini akan menjadi cepat membaik gitu. Nah begini teman-teman ya, jadi walaupun ya juga banyak penderitaan ini yang cepat sembuh itu juga banyak teman-teman ya, yaitu ketika mereka selain berobat ya, mengobati gejala fisik atau sensasi ya, mereka juga memahami ya, atau paham tentang penyebab ya. Nah akhirnya penyebab yang menjadi akar permasalahan juga diselesaikan ya, atau dirilis. Nah ketika sudah seperti itu, maka ya sudah akan menjadi sembuh total ya. Karena apa? Karena sensasi yang muncul juga sudah kita obati, misalkan ya rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah kemudian faktor sebabnya atau akar permasalahannya juga diselesaikan, sehingga dua-duanya akan menjadi menghilang ya. Nah akhirnya kita menjadi cepat sembuh. Itu sebenarnya hal itu yang harus kita lakukan teman-teman. Nah belum kita juga harus menyadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang kita menderita dua hal ya. Selain kita menderita secara fisik ya, contohnya muncul rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh ya, mulai yang mungkin pusing-pusing ya, kepala berat, keliengan ya, mata buram, kemudian leher kadang kaku ya, tensi naik dan lain sebagainya ya, sampai dengan mungkin dada yang sering terasa nyeri ya, nyeri, kemudian terasa panas, pegel-pegel, senut-senut ya, bahkan ada rasa-rasa yang seperti sakit berpindah-pindah di dada, rasa seperti tertusuk ya di tengah ini, di ulu hati itu juga saya pernah mengalami seperti itu ya. Belum rasa-rasa yang lain seperti di perut, misalkan perut mudah kembung ya, mudah begah, mudah sembelit, perih dan lain sebagainya ya, sampai dengan kadang kita berjalan saja itu goyang ya, goyang, kemudian rasanya lemes ya, tidak bertenaga dan bermacam-macam sekali ya, sampai dengan perasaan yang secara psikis ya, contohnya kita masih takut
bepergian ya, takut ke keramaian, kemudian takut bergaul dengan banyak orang, kemudian sampai dengan ujungnya itu takut ya, takut kematian. Nah, itu juga menjadi keprihatinan kita ketika kita merasakan seperti itu, berarti secara psikis kita juga terganggu. Jadi artinya penderitaan asam lambung kedensiatif psikosomatis itu memang secara fisik juga kita alami ya, contohnya tubuh sakit ya, tetapi secara mental atau secara psikis, nah ini juga penuh dengan gangguan yang tidak nyaman ya. Nah, maka dari itu dua-duanya ini memang harus diselesaikan ya. Nah, untuk menyelesaikan itu kita harus tahu akar permasalahannya ya, atau akar penyebabnya ya. Nah, setelah ketemu itu, nah kemudian kita juga bisa menyelesaikan hal itu ya, atau kita mungkin melalui merubah diri kita ya, merubah perilaku kita, bisa jadi itu sebabnya dari itu. Nah, ketika itu sudah kita temukan dan kita tangani ya, atau kita lakukan treatment yang bisa mengubah daripada penyebab awalnya, ya sudah, nanti kita pasti akan mudah cepat sembuh, dan sembuhnya itu akan menjadi sembuh permanen ya, karena dari akar permasalahannya juga kita selesaikan. Selain gejala-gejala yang muncul atau rasa-rasa atau sensasi yang sering kita rasakan menjadi tidak nyaman, itu intinya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian mengapa kita katakan kadang juga sulit membaik ya, atau susah sembuh. Nah, itu dengan bukti ya, dengan bukti karena penderitaan itu banyak yang mengalami juga dalam durasi waktu yang cukup panjang ya. Contohnya saya ini mengalami penderitaan asam lambung kedensiatif psikosomatis ya hampir 2 tahun ya. Itu seperti itu. Menurut saya ini durasi waktu yang sangat panjang. Tetapi setelah saya sharing dengan teman-teman juga ternyata ada yang lebih panjang lagi. Nah, itu walaupun juga ada yang waktunya singkat ya, mungkin hanya 3 bulan sembuh, 6 bulan sembuh ya, 1 tahun sembuh ya. Tetapi ketika kita mendengar ya sharing teman-teman, ada yang sampai 5 tahun bahkan lebih. Nah, itu menjadi keprihatinan kita bersama, agar kita ya menjadi cepat membaik lah. Maka dari itu buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi ya di dalam tubuhnya ya, nah maka tetap semangat ya, tetap semangat, kemudian tetap optimis ya, insya Allah pasti akan sembuh ya, ketika kita memang mau berjuang ya, mau berjuang ikhtiar untuk terlepas dari jeratan gangguan asam lambung kedensiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui faktor penyebabnya, ini sebenarnya kalau kita kategorikan ini hanya 3 hal teman-teman ya. Jadi penyebab daripada asam lambung kedensiatif psikosomatis ini secara umum itu yang dominan ini adalah 3 hal, yaitu pertama dari mungkin pola makan, yang kedua mungkin dari pola hidup ya, dan yang ketiga dari pola pikir ya. Nah, ini ketika tiga-tiganya ini kita coba ya, kita telaah, kemudian kira-kira faktor mana sih yang menyebabkan saya menjadi terkena penderitaan asam lambung kedensiatif psikosomatis seperti ini. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita memang di sini harus istilahnya introspeksi diri ya, mawas diri, menilai diri kita sendiri ya, untuk mencari kelemahan-kelemahan kita. Nah, itu kadang sulit ya, ketika kita menilai orang lain itu mungkin mudah ya, tetapi ketika kita melihat kekurangan diri kita sendiri itu kadang merasa sulit ya. Maka dari itu ya, ketika kita tidak mampu untuk melihat kekurangan diri kita sendiri, mungkin kita bisa dengan bantuan orang lain ya, mungkin dengan keluarga ya, atau mungkin dengan teman, atau mungkin dengan siapa saja yang menurut teman-teman dianggap mengerti dan mau ya untuk menilai diri kita. Dan kita juga harus bersifat terbuka saja ketika itu memang ada masukan, ada saran ya. Kalau memang itu menjadi lebih baik ya sudah, kita terima saja. Jadi dalam hal ini memang kita harus jangan egois ya, tetapi kita harus menerima kalau memang itu hal-hal yang lebih baik ya, apalagi untuk perbaikan diri kita supaya penderitaan ini menjadi lebih cepat membaik ya, sudah kita
terima saja, ibaratnya kita ini mendapatkan obat ya. Nah itu harus kita terima dengan senang hati. Siapa tahu dengan masukan-masukan itu, nah ini adalah jalan kesembuhan ya. Maka dari itu dulu ketika saya masih dalam kondisi yang terpuruk, ketika saya mendapatkan informasi-informasi yang istilahnya berhubungan dengan penderitaan saya tentang asam lambung ketiak inisiatif psikosomatis, itu rasanya senang sekali ya ketika saya mungkin bertemu dengan teman atau saudara, kemudian memberikan tip-tip tentang penyembuhannya. Itu bagi saya senang sekali ketika menerima informasi-informasi seperti itu. Dan sesaat itu juga ketika kita menerima informasi yang membuat diri kita menjadi lebih ada harapan untuk cepat sembuh, ini juga langsung merubah rasa teman-teman ya, merubah rasa diri kita. Oh, sepertinya ada jalan keluar ini. Yang tadinya bingung banget ya misalkan, ya itu langsung saat itu juga langsung plong gitu. Nah itu baru mendapatkan informasi saja. Nah apalagi setelah kita istilahnya melakukan ya, mungkin melakukan terapinya, mungkin melakukan petunjuk-petunjuknya ya, nah itu menjadi semakin ringan penderitaan ini. Nah hal-hal seperti itu memang harus kita lakukan teman-teman. Jadi harus kita alami ya, harus kita lakukan bagaikan perjalanannya. Jadi perjalanan ketika belum sampai ke tujuan ya sebaiknya jangan berhenti ya, walaupun itu mungkin lambat ya, tetapi ketika kita tidak berhenti pasti akan sampai ke tujuan. Nah artinya ketika kita sakit ya, ketika kita ikhtiar terus, ini adalah ikhtiar adalah perjalanan ya, ketika jalan terus pasti nanti akan sampai tujuannya, yaitu sembuh. Nah itu, maka dari itu untuk teman-teman ya optimis saja ya, optimis saja. Kita pandang penderitaan kita ini sebagai suatu mungkin peringatan atau ujian dari Sang Pencipta ya, yang memang harus kita lalui. Dan ketika kita melakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas ya, insya Allah nanti juga akan buahnya ini akan baik ya, yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi tetap semangat ya, bangkit ya untuk selalu berjuang ya, agar penderitaan asam lambung ketiak inisiatif psikosomatis ini menjadi cepat membaik. Baik, kembali kepada permasalahan, yaitu tentang faktor penyebab ya. Jadi faktor penyebab yang tadi saya katakan intinya secara dominan itu ada 3 hal, yaitu bisa dari pola makan, bisa dari pola hidup, bisa dari pola pikirnya ya. Nah contoh ya, dari pola makannya. Nah ini perlu kita mawas diri ya, apakah di masa lalu ya, di masa lalu artinya sebelum terkena penderitaan asam lambung ketiak inisiatif psikosomatis, apakah teman-teman mungkin ya pola makannya kurang baik. Nah kalau memang itu kurang baik ya harus kita perbaiki. Nah cara untuk mengetahui pola makannya dulu kita termasuk baik atau tidak, nah itu intinya kita harus melihat dari segi misalkan jadwal makan ya, makannya teratur atau tidak ya. Karena seperti pengalaman saya dulu itu juga awal terkena itu karena saya sering terlambat makan. Nah artinya kan pola makan saya tidak baik dari segi waktu makan ya, tidak konsisten ya itu, apalagi sering terlambat makan. Nah, akhirnya lambung jadi bermasalah. Nah maka dari itu untuk melihat apakah pola makan kita sudah baik, berarti dari segi waktu ya kita makan teratur. Nah kemudian dari segi menu kita makan yang makanan sehat lah, makanan sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Itu juga sudah saya jelaskan di video-video yang lalu khusus tentang pola makan ya. Bila teman-teman ingin mungkin lebih jelas lagi, bolehlah ditonton lagi video-video saya yang lalu ya. Karena apa? Karena setiap konten video ini saling berhubungan teman-teman ya. Jadi semakin banyak menonton contohnya konten-konten saya ini, nanti pengetahuan tentang seputar asam lambung ketiak inisiatif psikosomatis, khususnya dari pengalaman yang saya alami itu, teman-teman akan menjadi bisa menyerap semua lah. Akhirnya bisa menjadi referensi ya mungkin. Nah akhirnya juga menjadi cepat membaik. Itu harapan saya itu seperti itu ya.
Nah, selain kita misalkan makan dengan teratur, makan dengan istilahnya makanan sehat, ya minum juga sama seperti itu ya. Minum juga yang sehat, contohnya kita hindari minuman-minuman seperti beralkohol, ya minuman berkafein, ya bersoda dan lain sebagainya ya. Itu ya itu sudah ada di dalam pola makan, itu silahkan. Jadi pokoknya intinya kalau memang disebabkan dari pola makan, maka pola makan harus diperbaiki. Nah, caranya memperbaiki bagaimana? Nanti kita bahas di dalam solusinya ya. Nah, kemudian yang kedua, penyebab itu bisa jadi dari pola hidup ya. Nah, dari pola hidup atau gaya hidup ya. Nah, ini juga kadang bisa menyebabkan ya. Nah, ini terutama di dalam pola hidup, apakah kita di dalam mengatur pola istirahat itu sudah cukup ya, ataukah kita antara istirahat dengan melakukan aktivitas atau jam terbang ini belum seimbang ya. Contohnya ketika kita jam terbangnya terlalu tinggi atau kegiatannya terlalu banyak ya, sehingga melakukan kegiatan dari pagi sampai mungkin larut malam. Nah, akhirnya efeknya kita menjadi kecapean ya. Nah, kecapean secara terus-menerus itu otomatis secara fisik juga akan berefek kurang baik ya, karena istirahatnya menjadi kurang. Nah, sedangkan istirahat cukup itu ini adalah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya. Makanya ketika orang misalkan tidurnya cukup ya, pasti dia akan lebih segar ya karena sel-sel yang telah rusak itu sudah terregenerasi lagi, itu seperti itu. Nah, maka dari itu maka pola hidup juga penting ya. Contohnya ketika kita masih punya kebiasaan kok selalu begadang misalkan, nah itu juga nanti lama-lama biasanya lambung akan menjadi terkena, itu seperti itu. Maka dari itu ya harus kita perbaiki ya. Nah, kalau memang sebabnya itu berarti tentang pola hidup itu harus dirubah teman-teman, intinya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini bisa jadi ya kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, faktornya penyebabnya yaitu ini dari pola pikir ya, pola pikir atau banyak pikiran ya, banyak beban pikiran sehingga membuat kita stres ya. Nah, itu juga harus kita tangani ya, karena pikiran yang selalu tegang, nah otomatis ini akan direspon juga ya oleh tubuh kita, terutama oleh lambung ya, kadang oleh otot-otot kita juga menjadi tegang, bahkan oleh jantung kita, bisa juga oleh paru-paru kita dan lain sebagainya ya. Maka intinya pikiran ini harus rileks seperti itu. Nah, bahkan tidak hanya tentang pikiran ya, juga tentang perasaan ya, tentang emosional. Ketika itu tidak merasa damai, tidak merasa tentrem, ayem ya, nah itu juga lama-lama juga akan berimbas kepada fisik kita ya. Contohnya menjadi terkena asam lambung, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ini memang sangat kompleks. Nah, maka dari itu kita harus mampu istilahnya mawas diri, melihat diri kita sendiri, sebenarnya saya sumbernya dari apa sih. Nah, itu tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau memang itu sudah ketemu dan kemudian kita rubah ya atau kita atasi ya, nah itu pasti akan menjadi cepat membaik teman-teman. Itu pengalaman yang saya lalui itu seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga kurang lebihnya hampir sama lah. Saya kira itu seperti itu ya, karena yang namanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis memang seperti itu. Jadi secara fisik juga kita merasakan banyak sensasi ya, atau rasa-rasa yang tidak nyaman. Secara psikis juga memang terganggu. Contohnya kita menjadi serba takut ini, takut itulah, kemudian pikiran menjadi negatif lah, seperti itu ya. Perasaan menjadi sensitif ya, emosi menjadi sering naik. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya teman-teman ya. Nah, solusinya ini juga sebenarnya ringan-ringan saja, yang penting kita konsisten ya, karena ini adalah hal-hal yang sifatnya sebenarnya ya harian kita ya, harian kita, tinggal kita istilahnya ya kita perbaiki sedikit lah. Kalau memang sebabnya dari apa, nah itu yang ditekankan hal itu. Tetapi bisa juga kadang kita mau memperbaiki faktornya kompleks ya, dari pola makan ya, kita kadang dulu mungkin tidak baik ya dari segi
pola hidup juga tidak baik, kemudian dari segi pola pikir juga kurang baik. Nah itu bisa jadi ya, itu yang kompleks. Nah ini yang kadang menjadi agak berat ya, karena banyak hal yang harus kita fokus untuk menyelesaikan hal itu ya. Tetapi ya kalau memang yang terjadi seperti itu ya, ya minimal kita tangani satu persatu lah seperti itu. Jadi pokoknya yang penting ada upaya ya, dan upaya yang paling efektif ini adalah dari diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi mulai dari menemukan akar permasalahannya juga diri kita, karena orang lain kan tidak tahu ya. Nah itu apa yang kita rasakan. Nah setelah itu melakukan perubahan-perubahan atau ikhtiar-ikhtiar menuju kesembuhan itu juga yang dominan diri kita ya. Kalau orang lain itu hanya sekedar memberikan saran, memberikan motivasi ya, memberikan jalan, kan hanya seperti itu ya. Nah maka dari itu ya memang kita harus punya tekad, punya semangat yang memang betul-betul dibangun dari dalam jiwa kita sendiri. Nah itu teman-teman ya. Maka dari itu saya selalu mengajak kepada teman-teman optimis saja ya, optimis saja, percaya diri saja, insya Allah pasti akan sembuh. Itu seperti itu. Karena saya sudah mengalami ya, sehingga dari pengalaman saya memang saya sharingkan ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Baik ya, kembali kepada topik. Jadi solusinya ya teman-teman, solusinya yang pertama kita konsisten jaga pola makan ya. Nah terutama yang juga sumber permasalahannya dari pola makan yang tidak baik, maka kita mulai konsisten saja ya, konsisten menjaga makannya teratur, kemudian menunya pilihan menu yang sehat ya, kemudian kita juga mengendalikan makanan-makanan pantangan ya, itu yang harus selalu diingat, itu seperti itu ya. Tuh. Nah kemudian yang kedua ini juga ketika itu disebabkan dari apa ya, pola hidup, nah maka solusinya ya jaga pola hidupnya supaya menjadi lebih baik. Contohnya di dalam beraktivitas ini kita beraktivitas normal ya, tetapi jangan berlebihan ya, supaya tidak kecapean. Walaupun kita juga butuh olahraga yang cukup ya itu. Jadi jangan kecapean, tapi kita juga butuh olahraga yang cukup ya, olahraga ringan lah, contohnya misalkan jalan kaki. Nah itu efeknya baik sekali ya, karena dengan rajin jalan kaki ya, ini juga pencernaan menjadi lancar, peredaran darah lancar, peredaran oksigen lancar, akhirnya tubuh menjadi segar teman-teman. Nah akhirnya menjadi lebih nyaman lah, lebih enak pokoknya seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Kemudian istirahat juga harus cukup misalkan ya, untuk yang pola hidupnya ini masih agak kurang baik. Nah kemudian yang ketiga yaitu tentang yang hubungannya dengan psikis ya, atau jiwa atau pikiran ya. Ini ya intinya memang kita harus ini apa, berpikir positif ya. Jadi harus tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran dengan cara ya. Yang pertama ini berpikir positif ya, berpikir positif ya. Kalau saya itu caranya dengan mengawali dengan rasa syukur ya, dengan rasa syukur. Contohnya alhamdulillah ya, alhamdulillah saya bersyukur, walaupun misalkan saya masih ada sedikit sensasi, nggak apa-apa, sensasi hanya numpang lewat, itu contohnya seperti itu. Termasuk kita mau berpikir menganalisa apapun ya, ketika dipancing dengan kata-kata syukur ya, itu nanti ketemunya pasti akan positif. Itu seperti itu. Jadi ini kata bersyukur ini memang cukup ajaib ya, bisa menggiring ya, menggiring supaya pikiran kita menjadi positif. Nah itu lakukan saja teman-teman ya, itu seperti itu. Nah kemudian ketika kita masih merasakan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, was-was, nah itu harus berusaha dikurangi teman-teman ya. Jadi kurangi rasa cemas, rasa takut, rasa was-was ya, rasa khawatir, itu harus dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Yaitu dengan cara kita berlatih cuek ya, berlatih cuek, berlatih masa bodoh, itu seperti itu ya. Dan juga berlatih menerima keadaan ya. Nah akhirnya kita
bisa cuek, bisa masa bodoh ya, hal-hal yang sudah berlalu sudah kita terima ya. Nah, sudah seperti itu, maka nanti akan sedikit demi sedikit menjadi berkurang. Nah, itu untuk mengurangi seperti rasa cemas, rasa takut itu juga sudah saya bahas khusus ya di video-video yang lalu. Nah, itu silahkan teman-teman bisa tonton kembali ya video-video saya yang lalu yang berhubungan dengan itu supaya nanti menjadi lebih jelas lagi itu. Oke. Nah, kemudian cara yang berikutnya ya supaya pikiran ini menjadi tenang ya, ini juga jangan fokus ke penderitaan ya. Jadi kita biasanya kan pikiran kita ketika berpikirnya negatif fokusnya kepada rasa-rasa ya, kepada sensasi ya. Wah, ini jangan-jangan begini ya, wah ini bagaimana ya, sembuh enggak ya, dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, pikiran-pikiran seperti itu harus dialihkan teman-teman ya, dialihkan saja ke kegiatan yang menyenangkan ya. Makanya saya sering ngomong ya, sering-seringlah keluar rumah ya, jangan selalu berada di dalam rumah, apalagi di kamar hanya tiduran, duduk-duduk. Itu keluar rumah saja ya, keluar rumah, kita menyatu dengan alam lah ya. Mungkin kita ke kebun, mungkin kita ke sawah, mungkin kita ke sungai, mungkin kita ke pantai, mungkin kita ke gunung ya. Itu nanti akan ada energi positif ya yang ini apa kita rasakan. Jadi ada vibrasi alam yang masuk ke dalam diri kita, akhirnya mengurangi rasa-rasa yang tadinya secara psikis tidak nyaman ya, seperti rasa takut, cemas dan lain sebagainya. Ini akan berkurang karena kita teralihkan ya, yaitu kita menjadi asik ya, menyatu dengan alam, itu seperti itu. Baik ya. Nah, selain itu ya, ini yang terakhir ya, secara psikisnya ini lebih mendekatkan diri teman-teman ya, usahakan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya, dengan cara bagaimana ya, mungkin kita banyak beribadah, banyak berdoa ya, banyak bersyukur, kemudian kita mencoba selalu sabar ya, dan pasrah dengan tulus dan ikhlas ya kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah nanti penderitaan ini menjadi ringan ya, menjadi ringan, dan akhirnya kita akan mudah untuk sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.